Fibrosis Award. Nah, Komunitas Fibrosis Paru bersama dengan Departemen Pulmonologi dan Fakultas Kedokteran Respirasi mengadakan acara webinar tentang penyakit fibrosis paru progresif. Di sini kami mengundang salah satu narasumber yang sangat kompeten untuk membahas penyakit ini. Beliau ialah Dr. Fenty Anggraini, spesialis paru konsultan. Beliau merupakan staf pendidik dari Divisi Imunologi dan Penyakit Paru Interstisial di Departemen Paru dan Pulmonologi Kedokteran Respirasi FKUNAR. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja. Saya persilakan untuk Dr. Fenty untuk presentasinya, Dok. Waktu dan tempat dipersilakan, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah Alhamdulillah hari hari ini ini saya saya diberikan diberikan kesempatan kesempatan oleh oleh komunitas komunitas fibrosis fibrosis paru paru Indonesia Indonesia untuk untuk apa ya, apa ya, ikut ikut serta serta atau atau berpartisipasi berpartisipasi dalam dalam fibrosis awareness awareness month month yang yang bulan bulan ini ini kita kita peringati peringati ya. ya. Jadi Jadi eh, saya saya dari dari Departemen Departemen Pulmonologi Pulmonologi dan dan Kedokteran Kedokteran Respirasi, Respirasi Fakultas Fakultas Kedokteran Kedokteran Universitas Universitas Andalas, Andalas, memang di di Divisi Divisi Imunologi Imunologi dan dan Penyakit Penyakit Paru Paru Interstisial. Interstisial. Jadi Jadi kali kali ini ini akan akan sharing sharing tentang tentang penyakit penyakit paru paru progresif, progresif, fibrosis, fibrosis, penyakit penyakit paru paru fibrosis fibrosis progresif. progresif. Nah, Nah, jadi jadi memang memang kenapa ini kita bahas bahas, kenapa ini yang jadi kan dimunculkan, karena karena memang belakangan belakangan ini kita kita temui temui bahwa bahwa ini ini memang memang subtipe subtipe atau atau fenotip fenotip yang yang sering sering ditemukan. ditemukan. Nah, Nah, sekali sekali lagi lagi terima terima kasih kasih kepada kepada komunitas komunitas paru fibrosis fibrosis yang yang sudah sudah memberikan memberikan kesempatan kesempatan untuk untuk bisa bisa bertemu bertemu dengan dengan teman-teman teman-teman semua semua untuk untuk sharing tentang topik ini. Baik, saya saya akan akan share share screen. screen. Sudah terlihat, Dokter Dokter Maria? Maria? Sudah, Dok. Tapi Tapi belum belum slideshow slideshow ya. ya. Baik, ini penyakit paru, Pak. Penyakit fibrosis paru progresif. Nah, jadi ini outline-nya. Kita akan mengetahui apa itu penyakit paru fibrosis progresif ini dan bagaimana menegakkan diagnosis penyakit ini dan tata laksana untuk eh, penyakit fibrosis paru progresif ini. Nah, sebelum kita bercerita tentang penyakit paru fibrosis progresif, kita bercerita terlebih dahulu tentang penyakit paru interstisial atau lazimnya interstitial lung disease atau ILD. Nah, ILD ini merupakan bagian dari keseluruhan penyakit paru. Dari keseluruhan penyakit paru, mulai dari penyakit infeksi, obstruksi saluran nafas ataupun keganasan. Nah, ILD ini merupakan salah satu. Oke, sebentar, ini belum terlihat ya. Bentar ya. Sudah keluar? Apakah sudah terlihat? Coba. Mohon maaf sebentar, ada kendala teknis dalam proses share screen-nya. Masih belum terlihat ya? Sebentar. Ke slide yang oke. Jadi dari keseluruhan penyakit paru, ILD ini merupakan bagian dari
penyakit paru yang dimana dari ILD ini sendiri ada tipe yang mengalami fibrosis atau kita sebut dengan pulmonary fibrosis. Nah, dari keseluruhan penyakit paru itu ternyata nanti ada yang berkaitan dengan autoimun, ada yang terkait dengan apa pekerjaan, penyakit paru kerja ataupun terkait dengan pencetusnya obat-obatan ataupun dengan rokok. Eh, dan yang memang pasti terjadi fibrosis paru itu adalah yang penyebab salah satunya adalah penyebab yang tidak diketahui atau kita sebut dengan idiopathic pulmonary fibrosis atau IPF. Nah, jadi ILD atau penyakit paru interstisial tadi adanya suatu proses inflamasi yang bisa disertai atau tanpa skar pada jaringan di sekitar alveoli paru. Nah, ini kita lihat pada jaringan paru kan ini saluran napas, ini ada alveoli dan ini ada pembuluh darah. Nah, nanti eh, skar tadi itu eh, terdapat di antara alveoli dan pembuluh darah. Mungkin di slide berikutnya akan bisa terlihat lebih jelas. Nah, ini normalnya yang gambar di sebelah kiri itu bentuk normalnya kita lihat di mana udara yang masuk mengandung oksigen dan nantinya juga karbon dioksida akan dikeluarkan. Nah, oksigen yang masuk itu nanti akan mengalami proses penyerapan atau kita sebutnya difusi, nantinya yang akan masuk ke pembuluh darah. Nah, proses difusi tersebut melewati satu tempat yang kita sebut dengan intersisium. Nah, pada ILD ini, pada penyakit paru interstisial ini, terdapat skar atau jaringan ikat yang kita lihat berwarna putih ini di antara alveoli dan pembuluh darah yang cukup tebal, dan itu yang nanti akan menghambat terjadinya proses penyerapan atau difusi dari oksigen untuk masuk ke pembuluh darah sehingga asupan oksigen kita jadi berkurang. Terus ini untuk penyebab dari penyakit paru interstisial ini dari berbagai macam ya. Contohnya kalau obat-obatan itu seperti amiodaron, ini obat jantung ya, terus juga kemoterapi ataupun nitrofurantoin. Untuk radiasi pun juga itu contohnya pada radioterapi untuk pasien kanker dan paparan lingkungan seperti jamur ataupun dari hewan, kemudian dari peternakan ataupun dari yang lainnya itu juga bisa menyebabkan proses inflamasi yang kronis. Nah, penyakit autoimun itu juga ternyata bisa menyebabkan atau dapat melibatkan di paru yang akan terbentuknya jaringan ikan. Contohnya seperti skleroderma, rheumatoid arthritis, Sjogren, kemudian juga ada sistemik sklerosis. eh, itu juga penyakit autoimun yang sering kita temukan adanya suatu jaringan ikat. Tolong kembali tadi, kembali lagi. Terus juga kalau untuk paparan pada pekerjaan seperti paparan asbes ataupun silika, misalnya debu semen ya, berlium ataupun eh, kol. Nah, yang lainnya itu yang tidak diketahui. Nah, itu yang kita sebut dengan idiopatik. Nah, yang idiopatik ini itu yang kita temukan nanti eh, kasusnya seperti idiopatik pulmonary fibrosis ataupun idiopatik non-specific interstitial pneumonia atau NSIP. Kemudian ada yang juga masuk ke unclassifiable ILD. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat perbedaan dari radiologis, gambaran radiologis HRCT, High Resolution CT Scan, torak. Ini kalau paru normal, ini kita lihat gambaran parunya. Nah, kalau pada fibrosis paru, kita sudah melihat adanya jaringan ikat atau scar nih yang tampak seperti bulat-bulat ini ya. Kemudian juga saluran napasnya sudah membesar. Kalau kita sebut ini adalah gambaran honeycombing, ada traction bronkiektasis, ada retikulasi. Nah, itu adalah gambaran dari eh, apa namanya scar atau fibrosis pada seseorang dengan penyakit paru interstisial. Nah, untuk penyakit paru interstisial ini atau ALD ini sendiri dapat berkembang dari waktu ke waktu. Nah, ini contohnya ada satu kasus di mana di tahun 2014 pasien dilakukan HRCT dan didapatkan hanya gambaran ground glass opacity saja.
Jadi seperti ada perselubungan berawan gitu ya. Nah, kemudian 4 tahun kemudian dilakukan kembali di HRCT di tempat yang sama, kita temukan sudah mulai ada gambaran fibrotik atau jaringan ikat di sini. Dan dievaluasi 4 tahun kemudian lagi ternyata semakin progresif untuk fibrosisnya. Oke. Nah, ini untuk klasifikasi ILD. Jadi ILD itu ada yang tipikalnya interstisial idiopatik, ada yang autoimun, ada yang pneumonitis hipersensitif, sarkoidosis, dan yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, beberapa ILD tadi, kalau ILD tadi, tadi saya belum menyebutkan ya, kalau dia ada lebih dari 200 entitas dengan gambaran yang bervariasi, dengan kelainan yang bervariasi, dengan klinis pun yang bervariasi. Nah, beberapa ILD itu juga bisa mengalami progresivitas walaupun sudah diberikan terapi. Jadi tipenya ada yang stabil saja, jadi tidak mengalami penurunan kondisi, ada yang mengalami slow progression, dan ada yang mengalami rapid progression atau penurunan yang cukup cepat. Dan setiap kali eksaserbasi itu akan mempercepat penurunan dari kondisinya atau penyakitnya. Lanjut. Nah, terkait dengan itu tadi, ini dari konsensus di IRS tahun 2023 menyatakan bahwa dari pembagian ILD tadi kan cukup banyak ya. Ada yang IPF, ada yang sarkoidosis, ada yang idiopathic NSIP, CTD-ILD. Dengan ini yang angka-angka di masing-masingnya ini adalah angka prevalensinya. Dan di antara ini ternyata ada yang beririsan. Dan di antara yang beririsan itu pun juga garis merah yang putus-putus itu menggambarkan suatu kondisi progresif pulmonary fibrosis. Jadi di antara populasi ini ternyata seluruh IPF itu masuk ke dalam progresif pulmonary fibrosis. Dan di antara dari chronic fibrotic HP, idiopathic NSIP, pada CTD-ILD, ataupun unclassifiable ILD, dan yang drug-induced ILD ataupun other ILD, itu mengalami progresivitas. Dan kalau dari angkanya itu didapatkan sekitar 18-32% ILD yang non-IPF itu mengalami progresivitas. Di mana rata-rata didapatkan sekitaran 24% nantinya dari yang non-IPF ini mengalami progresivitas. Slide. Nah, ini kalau persentase fenotip pasien uh, fibrosis progresif kronik, kalau kita lihat kalau IPF itu memang 100% yang mengalami progresif. Nah, untuk yang berikutnya adalah rheumatoid arthritis ALD, itu sebanyak 40% dari kasusnya mengalami progresif ALD. Nah, untuk sklerosis sistemik ataupun idiopathic NSIP itu juga mengalami sebanyak 32% kasusnya ternyata mengalami progresivitas fibrosis. Nah, untuk yang lain-lainnya bisa kita lihat sampai dengan sarkoidosis itu sebanyak 30% dari kasusnya akan mengalami progresif fibrotik. Lanjut. Nah, bagaimana cara kita mendiagnosisnya? Pertama, klinis. Kalau untuk pasien yang ALD, kita akan menemukan pasien itu dengan ataupun tanpa gejala, ataupun gejalanya ringan gitu ya. Jadi biasanya kita temukan sesak napas yang pada saat beraktivitas ataupun batuk non produktif. Pokoknya bisa saja ringan gitu kan. Eh, Serta pasien kadang-kadang juga nggak tahu kapan mulai muncul sesaknya, tapi setelah memberat baru pasien mulai akan mencari pertolongannya, memberat dan menetap gitu kan. Nah, gejala konstitusional yang sering dijumpai atau yang kita temukan adanya penurunan berat badan, ada demam, kelelahan, nyeri otot ataupun nyeri sendi. Itu juga terkait dengan kondisi misalnya seperti autoimun tadi, apakah nanti ada Raynaud fenomen, tangannya suka pucat gitu ya, atau misalnya bibirnya kering, kulitnya kering, atau ada nyeri sendi gitu ya, itu pada penyakit autoimun. Nah, seiring dengan bertambahnya
keparahan penyakit itu keluhan tadi bertambah berat untuk sesak napas saat beraktivitas ataupun batuk yang akan lebih persisten. Nah, dari keluhan ini dirasakan hingga ada evaluasi yang definitif itu rata-rata memerlukan waktu sekitar 12 sampai 18 bulan. Jadi cukup cukup lama karena itu tadi dari awal pasien merasakan keluhan itu masih kita pasien mungkin belum langsung mencari pertolongan, mencari pengobatan, tapi setelah gejalanya cukup memberat ataupun persisten, mulai dilakukan upaya diagnostik dan untuk diagnostik ini pun juga memakan waktunya nantinya sampai dengan MDD yang akan dikerjakan oleh para klinisi. Lanjut. Nah, eh, jadi untuk penyakit paru fibrosis progresif ini sendiri, dari yang kita temukan suatu kondisi ILD, itu adanya kondisi yang memburuk dari setiap penyakit paru intersisial meskipun sudah mendapat pengobatan yang memadai. Ini ditandai dengan adanya memburuknya gejala pernapasan, kualitas hidupnya juga memburuk, ada penurunan fungsi paru, adanya fibrosis paru yang progresif, ditemukan dari radiologis ataupun terjadi kematian dini nantinya. Dan kalau kita lihat gejala yang memburuk ini itu nantinya akan menurunkan kualitas dan kuantitas tidur. Pasien juga mengalami penurunan kesehatan fisik dan emosional sehingga juga turun keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Jadi sudah inginnya di rumah aja gitu kan karena sudah merasa tidak nyaman dengan dirinya. Dan seringkali pasien ini juga mengalami gejala depresi ataupun kecemasan. Nah, untuk itu kita perlu melakukan diagnosis yang tepat dan memberikan terapi yang tepat. Baik itu tadi dari klinisnya, kemudian kita lakukan pemeriksaan HRCT, jika perlu nanti kita lakukan pemeriksaan biopsi ya jika perlu. Nah, setelah adanya suatu MDD nantinya bisa kita tegakkan ini suatu ILD dan apabila sudah diberikan terapi nanti apakah itu imunosupresif, antifibrotik ataupun yang lainnya kita evaluasi untuk kondisi pasien. Dan jika pasien mengalami suatu kondisi tertentu yang merupakan komplikasi, jadi ini ada yang treatment of associated condition, ini contohnya adalah pulmonary hipertensi, itu juga harus kita tata laksana. Lanjut. Nah, ini untuk definisi eh, penyakit fibrosis paru progresif atau kita sebut juga PPF. Itu eh, kalau memenuhi 2 kriteria dari 3 kriteria dan terjadi dalam 1 tahun terakhir tanpa penjelasan alternatif. Yang pertama itu ada perburukan gejala respirasi yang signifikan tadi untuk batuk dan sesaknya ya ataupun gejala konstitusionalnya. Kemudian ada bukti fisiologis dari perburukan gejala. Di sini kita melakukan pemeriksaan fungsi parunya dengan spirometri ataupun dengan DLCO. Kalau dari spirometri itu adanya penurunan absolut dari kapasitas vital paksa yang besar sama 5% dalam 1 tahun pemantauan. Ataupun kita bisa ambil data dari DLCO-nya, itu adanya penurunan lebih dari 10% prediksi dalam 1 tahun pemantauan. Nah, kemudian yang kriteria ketiga adanya bukti radiologis dari perburukan gejala, di mana kita lihat ada peningkatan luas atau keparahan dari traksi bronkiektasis ataupun bronkiektasis, kemudian adanya GGO yang baru, ground glass opacity yang baru dengan traksi bronkiektasis dan retikulasi halus. Kemudian juga kita temukan retikulasi halus yang baru, adanya peningkatan luas atau kekasaran dari abnormalitas retikuler, kemudian adanya peningkatan honeycombing atau pembentukan baru dari honeycombing, dan adanya peningkatan volume yang hilang pada lobus. Ya, jadi jika 2 dari 3 kriteria ini terpenuhi, itu sudah kita katakan pasien sebagai penyakit paru fibrosis progresif. Nah, ini contohnya lihat pasien yang untuk A dan B ini adalah HRCT pasien pada 4 tahun sebelumnya, di mana pasien sudah terdiagnosis pada saat itu dan sudah mendapatkan terapi. Di evaluasi 4 tahun berikutnya ternyata lesinya bertambah. Jadi lesi secara radiologisnya bertambah, dapatkan retikulasinya meningkat, kemudian ya retikulasi yang meningkat di sini ya, ada retikulasi baru,
Nah, kemudian juga eh, pasien juga mengalami perburukan gejala. Nah, itu sudah bisa kita masukkan kategori PPF. Lanjut. Ini juga contoh berikutnya. Ini yang seleksi pasien jeda 4 tahun juga ini. Em, yang sebelumnya, yang A ini adalah sebelumnya tidak terdapat honeycombing. Pada 4 tahun berikutnya sudah terdapat gambaran honeycombing. Nah, memang untuk HRCT ini kita bisa melakukan pemantauannya di rumah sakit. Jadi memang jika sudah terdiagnosis apapun itu diagnosis ILD-nya, apakah IPF atau HP atau HP fibrotik ataupun CTD ILD, itu perlu pemantauan rutin, baik secara klinis, radiologis, dan pemeriksaan fungsi paru nantinya. Lanjut, tata laksananya. Jadi kalau untuk tata laksana progresif fibrosis ini memang karena tipikalnya hampir sama seperti IPF, tapi dia bukan IPF gitu ya. Nah, jadi pemberian antifibrotik itu bisa dipertimbangkan untuk diberikan, tapi bukan jika kita temukan pertama kali pasiennya fibrosis langsung diberikan, tetap harus melihat apa dulu nih penyebab fibrosis pada pasien ini. Jika memang IPF itu memang sudah indikasinya untuk diberikan antifibrotik, tapi kalau yang lain-lainnya itu tergantung kondisinya dan tergantung penilaian klinisnya. Nah, tapi apabila pasien sudah masuk ke kategori progresif pulmonary fibrosis, itu sudah ada indikasi untuk diberikan antifibrotik. Nah, kemudian juga kita bisa berikan suplemen oksigen, palliative care, rehabilitasi paru, ataupun nantinya evaluasi untuk pemberian transplant paru. Lanjut. Nah, jadi sini ya kalau kita lihat dari suatu penelitian ternyata memang antifibrotik itu dapat menurunkan laju progresivitas penyakit. Jadi memang ada beberapa trial yang dikerjakan INBUILD, TENSIS itu em, didapatkan penurunan laju progresivitas. Seperti kita lihat di sini pada IPF yang warna ungu ya, IPF tanpa ada pemberian antifibrotik, ternyata itu laju progresivitasnya cukup cepat. eh, Jika kita berikan antifibrotik, ternyata itu pengurangannya sebanyak 5% dibandingkan dengan penurunan pada paru normal. Gitu ya. Lanjut. Ya, untuk terapi oksigen, seringkali kalau pasien dengan eh, fibrosis paru yang juga bersifat progresif ini sudah mengalami sesak napas yang cukup mengganggu, kemudian juga seringkali pasiennya resting hypoxemia ya. Jadi pemberian long term oksigen terapi itu merupakan suatu pilihan atau jika memungkinkan nanti juga kita jika diindikasikan ya juga bisa pemberian home non invasive ventilation. Lanjut. Nah, juga rehabilitasi paru itu penting untuk kita berikan kepada pasien yang mengalami progresi paru. Idealnya itu begitu pasien terdiagnosis dalam kurun waktu 8 sampai 12 minggu itu sudah harus dilakukan rehabilitasi paru. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup dan membuat pasien bisa menjalani aktivitas hariannya dengan baik, dengan kondisi optimal untuk dirinya sendiri. Jadi rehabilitasi paru ini juga sangat penting untuk tata laksana pasien dengan penyakit paru fibrosis progresif. Lanjut. Nah, untuk itu kita juga perlu eh, sekali lagi kita perlu melakukan monitor terhadap pasien fibrosis paru progresif di mana evaluasi klinis kita lakukan rutin, pemeriksaan fungsi paru juga itu kita lakukan rutin seperti spirometri dan DLCO ya. Idealnya itu tiap bulan pada 3 bulan pertama dan lanjutannya nanti per 3 bulan ataupun per 6 bulan. Kemudian tes jalan 6 menit juga salah satu bentuk uji fungsi paru. Dan HRCT. HRCT itu memang bisa kita kerjakan setidaknya 1 kali dalam setahun. Dan evaluasi kondisi tertentu, misalnya apabila sudah terjadi suatu eh, apa perjalanan penyakit yang seperti hipertensi pulmonal, nah itu juga kita perlu mendeteksinya salah satunya dengan pemeriksaan EKG. Jadi jangan ditunggu dulu pasien untuk eh, sudah berat kondisinya baru kita mengetahui ternyata ini sudah ada kelanjutannya dari penyakit ini. Lanjut.
Nah, kesimpulannya, ILD ini melibatkan scar ataupun inflamasi pada jaringan paru dan terdapat berbagai macam jenis ILD dengan subtipe yang salah satunya mengalami progresivitas fibrosis dan penyakit paru progresif ini ditandai dengan adanya perburukan kondisi klinis, perburukan fungsi pernafasan, dan penambahan kelainan radiologis. Dan tata laksana penyakit fibrosis paru progresif bersifat komprehensif seperti yang tadi sudah disebutkan dan perlunya melakukan evaluasi rutin secara klinis baik dari klinisnya, fungsi paru ataupun radiologis. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Dr. Nalia. Baik, terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Fenty untuk penjelasan yang sangat menarik dan menakjubkan. Mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika dari para peserta ada yang mau mengetahui lebih lanjut atau ada yang ingin didiskusikan, boleh langsung bertanya saja atau boleh juga lewat kolom chat. Nanti biar saya bacakan atau kalau mau langsung bicara boleh juga. Apa ada yang ingin bertanya dari salah satu dari para peserta? Dipersilahkan. Oh ya, baik dok. Jadi saya ada membaca nih dok beberapa. Jadi kan kita tahu tadi 12 sampai 18 bulan ya dok untuk sampai kita ke tahap diagnosisnya. Ada tidak ciri khas tertentu untuk kita tahu ini para ya eh, penyakit paru progresif atau saya pernah baca ada kuesioner tertentu. Apakah itu kita lakukan tiap saat kita ketemu pasiennya dok seperti itu? Jadi kalau em, yang perlu pertama kita lakukan adalah penegakan suatu kondisi ALD. Apakah pasien ini masuk suatu kondisi penyakit paru intersisial atau tidak. Jadi memang kita keluhan yang paling sering dirasakan oleh pasien adalah sesak saat beraktivitas. Kemudian juga adanya batuk kering dan disertai dengan gejala konstitusional tadi. Nah, tapi kapan kita berpikir ini suatu suatu penyakit intersisial dan apabila itu berlanjut menjadi fibrosis progresif, itu dia kalau misal penyakit paru intersisial memang kita harus menyingkirkan kemungkinan yang lainnya dulu ya. Penyakit yang lainnya dulu karena tadi untuk penyakit kronis itu ada infeksi, ada yang lain-lainnya. Setelah sebenarnya kan antara penyakit infeksi dengan ALD itu cukup berbeda ya, Dokter Nadia. Tapi tetap kita harus melakukan pemeriksaan untuk menyingkirkan semua itu. Seringkali yang menghabiskan waktu itu bukan karena pemeriksaannya, tapi pasien datang ke kitanya. Jadi karena seringkali dia tidak menyadari ini memang ada suatu permasalahan pada dirinya karena eh, keluhannya kadang tidak terlalu mengganggu, tapi sudah terjadi proses scar di parunya gitu kan, ada proses inflamasi ataupun fibrosis di parunya, tapi karena belum mengganggu aktivitasnya, itu dia belum mencari pertolongan. Nah seringkali datang ke kita itu sudah dalam kondisi yang cukup berat ataupun progresivitasnya itu sudah cukup berat gitu kan ya. Nah, jadi setelah sampai di kita di klinisi nanti kita harus segera lakukan workup dengan ini bukan yang lain-lainnya tadi ya. Nah, setelah kita pastikan ini bukan kondisi suatu infeksi, kita kan juga sebenarnya tadi melihat apa faktor risiko yang ada pada pasien. Apakah ada paparan tertentu yang pasien dapatkan, atau pajanan di pekerjaannya, atau dia memakai pengobatan tertentu, gitu kan? Nah, kalau untuk apa namanya untuk IPF sendiri yang idiopatik itu memang seringkali kan pada laki-laki usia lebih dari 60 tahun. Nah, jadi kalau misalnya sudah di situ memang kita lakukan pemeriksaan HRCT. Dari pemeriksaan HRCT itu nanti akan terlihat gambarannya bagaimana. Nah, apakah gambarannya dominan UIP ataukah yang lainnya ataupun nanti NSIP. Nah, dari situ nanti akan kita lakukan suatu MDD nantinya multidisciplinary discussion baik itu dengan radiologis ataupun rheumatologis jika pasien ada tanda-tanda
tanda-tanda ini ya, connective tissue disease ada pada pasien, kita bisa melakukan MDD dan mencapai suatu kesepakatan. Jika ternyata dari kesepakatan tersebut itu belum fix untuk menyatakan suatu UIP pattern, itu bisa kita nanti melakukan upaya pengambilan histopatologi atau pengambilan jaringannya dengan cryobiopsy TBLC nanti. Nah, itu upaya-upaya yang kita kerjakan. Nah, kalau untuk yang progresif pulmonary fibrosis atau penyakit paru fibrosis progresif ini sendiri, jika pasien tadinya mungkin datang tapi belum tegak, tapi kok ternyata tambah lama tambah memberat ya eh, perjalanan penyakitnya, dan itu bukan satu kriteria eksaserbasi ya. Jadi kalau eksaserbasi itu memang ada penurunan kondisi yang cukup cepat dalam waktu tertentu, itu masuk kriteria eksaserbasi. Eksaserbasi itu tidak masuk dalam kriteria pulmonari progresif paru gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada penurunan seperti itu kita juga sudah harus memikirkan suatu ILD yang mengalami progresif paru. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Ada pertanyaan dok dari salah seorang peserta, dokter Lala. Jika pada pasien autoimun tiba-tiba ada gejala ILD dan progresif, maka apakah otomatis perlu diberikan antifibrotik atau masih lanjut juga obat autoimun? Jadi mana yang kita pilih dokter untuk terapinya dokter? Oke, baik. Jadi, memang dari konsensus IRS, European Respiratory Society tahun 2023 dikatakan jika underlying dia sudah mendapatkan terapi dari underlying disease-nya, dalam hal ini kan CTD ya, itu mendapat terapi kombinasi. Jadi antifibrotik diberikan, tapi obat yang CTD-nya juga tetap dilanjutkan. Tapi apakah fix untuk semua kasus seperti itu? Lagi-lagi itu kembali ke penilaian klinisi nantinya. Bagaimana dalam melakukan upaya terapinya. Tapi kalau untuk diberikan antifibrotik ada tempatnya dan obat autoimunnya tetap dilanjutkan. Gitu. Baik dok, berarti kita tetap lanjutin obat antifibrotik dan obat autoimunnya ya dok. Baik, oke. Apakah ada lagi yang masih ingin bertanya dari peserta lain mengenai tentang penyakit fibrosis paru? Kalau tidak ada, mungkin saya akan bertanya lagi dokter. Ya dok, jadi eh, untuk tadi ini dok, oh ada yang bertanya dulu dok, dari peserta dulu kita utamakan ya dok ya. Jadi pada pasien dengan ILD, pertanyaan yang sangat umum nih dok, apakah obatnya tercover dengan BPJS dok? Karena saya dengar-dengar obatnya ternyata mahal ya dok. Banget. Jadi kalau saat ini eh, belum tercover, tapi upaya untuk masuk ke dalam Fornas itu eh, sudah dilakukan sebenarnya dari bertahun-tahun yang lalu, tapi memang untuk sampai tembus itu memang perlu kesabaran tingkat tinggi dan kita memang harus konsisten melakukan upayanya. Jadi dari eh, kita apa dari apa ya dari pihak obat, dari pihak farmasi sendiri itu sudah melakukan upaya, dan kita pun juga sudah mengajukan untuk antifibrotik. Kan memang antifibrotik ada dua, ada nintedanib dan ada pirfenidone ya. Nah, jadi dari untuk nintedanib ini sudah diajukan ke Fornas untuk masuk Fornas, tapi memang sampai saat ini masih dalam proses. Mungkin belum untuk tahun ini, karena itu udah cukup lama diajukannya. Jadi sampai saat ini pasien yang mendapatkan antifibrotik itu masih dengan biaya mandiri. Untuk mungkin eh, jelas ya untuk pertanyaannya. Jadi untuk sekarang pengobatan ILD ini antifibrotik ini ternyata belum di cover, cuma sedang dalam proses supaya nanti ke depannya akan di cover oleh BPJS. Ada pertanyaan lagi dari Dokter Yanci. Eh, apakah ILD UEPI WAIP ini ada kemungkinan gejala nyeri dada dok? Dari kan tadi hanya sesak dan batuk, apakah ada nyeri dadanya ya dok? Jadi kalau untuk nyeri dada itu kemungkinan
eh, lanjutan dari proses sesak napas yang terjadi pada pasien. Jadi karena sesak napas kronis, ada keterlibatan otot-otot dinding dada yang cukup lama, inflamasi yang menahun juga ya. Dan inflamasi itu kan pada pasien itu pasti tidak hanya terjadi di paru, juga bisa juga nanti sistemik gitu kan ya. Jadi sangat memungkinkan sekali bisa terjadi nyeri dada. Jadi bukan langsung karena ALD-nya, tapi mungkin perjalanan apa ya, karena proses penyakitnya bisa menimbulkan permasalahan di otot dada yang nanti ujung-ujungnya bisa terasa nyeri oleh pasien. Oh iya, terima kasih Mbak Yansi dari Yayasan Skleroderma Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah menambah apa yang kita eh, harus ini ya, eh, aware untuk ke depannya. Juga terima kasih Dokter Gina. Dokter Gina merupakan ketua dari Komunitas Fibrosis Indonesia. Mbak Yanci juga bertanya, apakah efektif dengan terapi oksigen dok untuk ELD dan nyeri dadanya ini dok? Kalau untuk terapi oksigen sebenarnya kan itu lebih ke sifatnya suplementasi. Jadi eh, dikatakan efektif pasti perlu. Tapi apakah mengalami perbaikan ya, ya kita itu bukan bukan terapi untuk mengurangi laju penyakit, laju progresivitas penyakitnya. Tapi kalau misalnya terapi oksigen tidak diberikan ya pasti pasien akan kekurangan oksigen yang bersifat kronis nantinya dan lama-lama akan memberat kondisi pasien jadinya. Jadi memang dianjurkan pada pasien-pasien yang memang sudah membutuhkan ya long term oksigen terapi itu perlu dengan saturasi oksigen yang rendah ataupun dengan frekuensi. Jadi kita melihatnya nanti dengan eh, frekuensi napasnya bagaimana, dengan saturasi perifernya bagaimana, kemudian juga dari lesi HRCT-nya bagaimana. Memang jika itu diindikasikan, kita sudah bisa memberikan LTOT nantinya. Efektif untuk hari-harian pasien. Jadi itu mengurangi kan pasien kalau kekurangan oksigen, frekuensi napasnya jadi meningkat. Frekuensi napas meningkat ya pasien nggak bisa menjalani hidupnya dengan nyaman jadinya. Nah, pemberian oksigen itu untuk salah satunya mengurangi frekuensi napasnya nantinya, walaupun bukan menghilangkan, karena underlying disease-nya atau penyebab utamanya bisa idiopatik ataupun tadi yang berkaitan dengan CTD, connective tissue disease tadi. Gitu Bu Yansi. Terima kasih Bu Yanci untuk pertanyaannya dan Dokter Fenty untuk jawaban yang sangat baik. Ada pertanyaan juga dok. Tadi kan dokter bilang mengatakan bahwa salah satu tata laksana untuk IPF ini transplantasi paru. Nah, di mana kita menempatkan transplantasi paru itu sudah sampai tahap mana nih kita lakukan, baru kita pilih transplantasi paru sebagai choice atau treatmentnya dok. Jadi kalau untuk transplantasi paru itu memang sudah sudah sering dikerjakan di di mana-mana ya di luar ya. Tapi memang untuk kita Indonesia kita dalam tahap persiapan. Di Rumah Sakit Persahabatan itu sudah mempersiapkan untuk transplantasi paru, tapi untuk donornya kita yang belum dapat lagi donornya. Nah, sedangkan syarat kalau dari pasien ya transplantasi paru kan bagaimana dengan kerusakan parunya, fungsi parunya, eh, memang sudah harus apa namanya sudah memenuhi indikasi tertentu, itu sudah memenuhi kriteria untuk menjadi resipien dari eh, transplant paru. Nah, namun juga kita harus memikirkan donornya ini. Nah, sampai saat ini untuk di Indonesia kita belum, tapi sudah berproses untuk ke sana. Jadi menunggu donor. Tapi kalau untuk di luar seperti di Malaysia, di Amerika, Eropa itu sudah lazim dikerjakan dan memberikan harapan hidup yang baik pada pasien. Walaupun memang dalam proses transplantnya juga ada resikonya ya. Pemberian imunosupresif harus diberikan dan yang lain-lainnya. Tapi itu tetap memberikan harapan hidup yang lebih baik pada pasien.
Baik, terima kasih dok. Ada satu pertanyaan lagi nih dok dari dokter muda. Dari sekian banyak tadi penyebab ILD faktor risikonya, ada cara khusus pencegahan nggak dok supaya nantinya kita nggak tahu nih apakah seseorang itu mendapatkan ILD itu bagaimana dok? Ada faktor risikonya atau pencegahannya gitu dok? Jadi kalau untuk faktor resiko salah satunya itu ada juga yang genetik. Kalau dari genetik misalnya ada riwayat ALD di keluarganya atau IPF di keluarganya, ya kemungkinan anggota keluarganya seterusnya yang terkena itu lebih besar untuk terkena. Nah, kemudian yang utama juga kita pajanan tadi. Pajanan. Pajanan itu bisa macam-macam ya. Nah, jadi eh, seringkali eh, kita nggak ngeh. Terutama yang mesti ngeh itu memang pajanan yang misalnya tempat kerja. Seperti misalnya kerja di pabrik semen tadi. Ataupun berhubungan dengan asbes, serat-serat asbes, ataupun penambang gitu ya. Terus juga atau pasien yang rutin mendapatkan miodaron, nah itu kemungkinan terjadi fibrosis juga ada, ataupun yang mendapatkan radiasi akibat pemberian radioterapi. Nah, sedangkan yang lain-lainnya paparan itu lebih ke paparan menahun, entah itu karena asap arang, entah itu karena jadi macam-macam, seringkali baru diketahui setelah pasiennya punya penyakit, kita evaluasi, kita cari tahu kan apa aja kemungkinan pajanan atau hari-hariannya atau dia tinggal di mana, barulah dianggap oh ya nih salah satu kemungkinan penyebab dari eh, penyakit paru interstisial. Nah, jadi begitu. Terus juga tadi yang kuesioner ya, dokter. Ya tadi ada Kingston Briefly ILD bisa dipakai itu yang terdiri 15 pertanyaan, bisa diisi sendiri oleh pasien ataupun chest ini ya, chest questionnaire juga ada yang bisa dipakai untuk me- me- men-screening apa-apa saja kemungkinan faktor resiko yang ada pada pasien. Dan untuk pajanan tadi itu sangat banyak sekali sebenarnya. Berarti kita lebih masif lagi dalam mengevaluasi uh, pada anamnesis ya dok, riwayat histori pajanannya ya dok, karena kemungkinan itu faktor risiko yang paling banyak menyebabkan ALD ya dok. Baik. Apakah ada pertanyaan lain untuk topik kita malam ini? Satu lagi nih dok, mungkin saya yang bertanya lagi. Kalau misalkan tadi sudah sudah terapi oksigen juga, bagaimana eh, kita menjelaskan ya, prognosisnya jelek nih, buat bad news kepada pasiennya gitu. Apakah yang harus kita berikan untuk biar tetap dia hidupnya berkualitas gitu dok? Oke. Jadi kalau misalnya ya memang kita harus ceritakan apa adanya ya terhadap pasien ya. Satu pada waktu melakukan upaya diagnosis juga pasien menunggu kan ya, menunggu ini sampai fixnya ini apa nih penyakitnya. Setelah terdiagnosis nanti apakah itu CTD, ILD, ataukah itu IPF, ataukah itu chronic HP, ataukah fibrotic NSIP, kita sampaikan kepada pasien eh, bahwa eh, ini penyakitnya bisa saja nanti ternyata mengalami progresivitas dan ini perlu dilakukan monitoring berkala dengan klinisi yang nanti akan kita lihat bagaimana klinisnya, kemudian lihat dari fungsi parunya bagaimana dan dari HRCT-nya nanti bagaimana. Dan jika pasien dengan PPF pun juga atau yang penyakit paru, fibrosis progresif pun juga begitu sudah tegak, ya kita memang memberikan ini memang perburukannya akan lebih cepat. Perburukannya akan lebih cepat, namun ada upaya-upaya yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti yang tadi disampaikan, pengobatan itu sudah jelas ya. Pengobatan, apakah itu dari pengobatan yang memang sudah didapatkannya dikombinasikan dengan antifibrotik, kemudian terapi oksigen tadi, kemudian rehabilitasi paru juga itu akan meningkatkan kualitas hidupnya. Dan jika memang pasiennya terindikasi, jika nanti kita sudah bisa lakukan di sini ya untuk transplantasi paru itu juga eh, bisa. Nah, makanya dengan adanya komunitas paru fibrosis ini sangat-sangat menjadi wadah yang sangat menguntungkan untuk pasien-pasien yang ada di Indonesia
karena bisa mendapatkan info bagaimana dengan tata laksana ataupun layanan, bisa saling sharing sesama pasien karena efek terapi bagaimana, karena untuk antifibrotik ini sendiri kan juga punya efek samping. Nah, untuk mengatasi efek samping terapi bagaimana, atau bercerita bagaimana dalam menghadapi kondisi dengan penyakit masing-masing, apa upaya-upaya yang bisa dikerjakan, dan begitu juga dengan di komunitas fibrosis paru ini juga ada klinisi yang mengawalinya atau yang menggandeng tangan dari semua pasien-pasien yang ada tergabung di sini. Ya, terima kasih dok. Jadi adanya komunitas ini juga membantu secara spiritual ya dok Iya, untuk pastinya. pasien ya dok ya. Iya. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan lain yang bisa mungkin ada yang masih penasaran, ada yang berbagi pengalaman juga boleh. Jika jika mungkin ada yang malu-malu bertanya atau mungkin ingin berkonsultasi lebih lanjut secara pribadi, boleh mengunjungi RSM Jamil dan berkonsultasi dengan Dr. Fenty di klinik Poliparu M Jamil. Saya tutup saja webinar malam ini. Terima kasih untuk komunitas fibrosis paru yang telah mengadakan acara webinar ini sehingga memberikan informasi update terbaru untuk penyakit fibrosis paru. Karena kita tahu penyakit paru itu yang sering dikenal orang itu kebanyakan TB paru, tapi ternyata ada yang namanya penyakit paru fibrosis yang merupakan sebuah penyakit yang autoimun yang sampai saat ini juga entitasnya sangat banyak, ada 200 dan bisa mengalami progresivitas yang panjang. Tapi dan saat ini untuk melakukan diagnosisnya itu kita biasanya melakukan evaluasi klinis, pemeriksaan fungsi paru dan juga radiologis. Untuk terapinya sendiri kita memiliki pilihan salah satunya antifibrotik dan juga ada pemakaian manajemen oksigen jangka panjang. Uh, Mungkin sekian dulu untuk webinar malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Dr. Fenty Anggraini dan kembali pada komunitas fibrosis paru. Sampai jumpa di webinar lainnya. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih.